Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah SAW Bapak Edi Saputra, yang mana pada malam ini beliau uzur karena mengantarkan istrinya terapi di Balikpapan. Kita doakan beliau dan istrinya dan seluruh keluarganya, mudah-mudahan dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah, yang mana di malam hari ini kita bersama-sama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri rutinitas kita, yaitu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, di acara yang juga sangat mulia, dan juga di bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram, yang dikatakan salasatun fardun wa wahidatun sardun. Salasatun sardun, yang tiga berurutan, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, satu Muharram. Tiga ini berurutan, sedangkan satunya terpisah, yaitu Rajab. Malam hari ini kita bersama-sama berada di salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Sekaligus bulan Muharram merupakan pergantian tahun, yang tadinya 1445, saat ini 1446. Dengan bertambahnya tahun berarti umur kita pun bertambah. Loh. Apa? Bertambah berkurang? Bertambah. Dengan bertambahnya tahun berarti umur kita bertambah sekaligus berkurang jatah hidup di dunia ini, dan kita semua bakal mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi syahada thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "innal mauta," sesungguhnya kematian, "alladzi tafirruna minhu," yang mana kalian semua pada lari dari kematian, yakni sunnatullah. Setiap seseorang pasti takut pada kematian. Loh Beb, ada Beb orang yang nggak takut kematian, orang caro macem-macem, berarti akalnya nggak normal. Siapapun yang akalnya normal, lagi nggak stres, lagi nggak galau, lagi nggak dikuasai hawa nafsu, pasti akan
merasakan rasa takut, umurnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah. Kenapa takut? Ya otomatis kepikiran istrinya, jangan-jangan kalau saya meninggal istri saya dikawin orang gitu. Sudah lumrah sunnatullah, setiap jiwa itu pasti bakal yang mengalami yang namanya rasa takut terhadap kematian. Makanya ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu." Kata Nabi Muhammad, siapa yang suka, siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Dan siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun nggak suka berjumpa dengannya. Yakni siapa yang senang dengan kematian, maka Allah pun senang. Siapa yang tidak suka dengan kematian, maka Allah pun tidak suka dengannya. Maka ketika hadis ini keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kullana nakrahul maut." Wahai Nabi Muhammad, setiap kita pasti akan merasakan ketakutan ketika meninggal. Maka kata Nabi, wahai Aisyah, yang saya maksud orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu ittiba terhadap Nabi Muhammad SAW, lisannya dijaga, anggota tubuhnya dijaga, perintah-perintah Allah dijaga, larangan Allah dijaga, maka di detik-detik kematian busyiro, diberi kabar dengan keindahan-keindahan surga. Sehingga ketika diambil ruhnya Allah Subhanahu wa taala, dia lagi menikmati keindahan-keindahan surga. Makanya tidak sedikit sekali orang yang ketika ruhnya diambil dalam keadaan tersenyum. Dan sebaliknya, tidak jarang orang yang meninggal kadang-kadang dalam keadaan melotot. Kenapa? Karena diberi kabar buruk oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adab-adab yang disiapkan baginya. Lalu siapakah mereka? Orang-orang yang disabdakan Nabi Muhammad, siapa yang suka dengan kematian, maka Allah pun suka dengannya. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengannya, yaitu orang-orang yang istiqomah. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka, ya, kita semua mengakui Allah Tuhan kita. Cuma bedanya dengan mereka yang di detik-detik kematiannya diberi kabar gembira Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaku Allah, kita juga mereka mengatakan Allah Tuhannya, dan kita pun mengatakan Allah Tuhan kita. Bedanya kita sering naik ke makam Allah, padahal kita seorang hamba. Sifat seorang hamba itu nggak punya apa-apa, nggak milikin apa-apa, dan sifat seorang hamba itu hina. Cuma berapa kali kadang-kadang kita merasa lebih baik daripada orang lain. Berapa banyak di antara kita merasa lebih alim, berapa banyak di antara kita merasa lebih hebat, berapa banyak di antara kita mengakui bahwasanya gerak ibadah kita adalah gerak kita. Padahal seorang manusia nggak punya gerak, itu semuanya gerak Allah Subhanahu wa taala. Allah tunggal di dalam afalnya, yakni tidak ada satupun afal kecuali afalnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang bakal diberikan kabar gembira oleh Allah di detik-detik kematian kalau dia masih belum bisa memposisikan dirinya sebagai hamba? Siapapun yang diberikan kemampuan oleh Allah memposisikan diri sebagai hamba, maka inilah orang-orang yang bakal diberikan kabar gembira Allah Subhanahu wa taala ketika di detik-detik kematiannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kabar gembira, kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Yang pertama, setelah mereka mengatakan Allah Rabbuna, Allah Tuhan kita, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya dijaga, jangan sampai mata ini melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mata ini melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Jangan sampai telinga ini mendengarkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong matikan apa itu? Enggak bisa. Iya. Bawa ke anu. Ya, bawa ke belakang. Enggak bisa ngomong. Telinga dijaga, jangan sampai telinga ini mendengarkan diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki dijaga, jangan sampai kaki ini dilangkahkan pada yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perut kita jaga, jangan sampai perut ini memakan makanan diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka api nerakalah tempatnya baginya. Seluruh anggota tubuh kita jaga, zahir maupun batin kita jaga. Jangan sampai batin kita ini batin yang penuh dengan kotoran, hasud, riya, takabur, ujub, bangga diri. Sebab ini adalah penyakit-penyakit yang paling dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah istiqamah, thumma alladhina istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang bakal mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala syaratnya cuma dua. Istiqamah menjadi hamba. Pertama, mendudukan posisinya sebagai hamba. Sedangkan yang kedua, istiqomah selalu mendudukan posisinya sebagai hamba. Allah sebagai Tuhannya, sebagai hamba harus manut ikut kepada majikannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang mereka lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti kita semua bakal menemuinya. Tidak ada satu pun di antara kita, pasti kita bakal menemui kematian. Yang sehat bakal apalagi yang sakit. Yang sugih bakal mati, apalagi miskin. Yang mempunyai jabatan bakal mati, apalagi yang nggak punya jabatan, semuanya bakal mati. Aina ma takunu yudrikumul mautu. Dimanapun kalian berada, kalau jadwalnya sudah tiba, pasti bakal menemui kematian tersebut kepada diri, walaupun dia sembunyi darinya. Pernah suatu ketika di zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman majlis seperti malam ini, ya, di samping Nabi Sulaiman ada seorang temannya. Di pintu sana ada seorang yang matanya melotot. Nabi Sulaiman tahu bahwasanya itu adalah malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Yang dilihatin takut, bertanya, wahai Sulaiman, siapa itu? Itu adalah malaikat pencabut nyawa. Rupanya ketakutan ini karena dipelototi terus oleh malaikat pencabut nyawa. Kata si temannya ini, wahai Nabiullah Sulaiman, tolong kirim aku ke India. Kata orang ini. Nabi Sulaiman di antara mukjizatnya yaitu angin tunduk kepada beliau. Maka diantarlah orang ini melalui angin ke India. Setelah sampai India, disitulah malaikat pencabut nyawa udah bersiap-siap untuk mencabut nyawa. Setelah mencabut nyawa orang tersebut, balik malaikat pencabut nyawa kepada Nabi Sulaiman. Kata malaikat pencabut nyawa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, wahai malaikat pencabut nyawa, ada apa gerangan dengan temanku ini? Kata malaikat pencabut nyawa, wahai Sulaiman, ketahuilah, orang ini sudah hampir di detik kematiannya.
dan kematiannya ada di India. Cuma kenapa duduk bersama engkau di sini? Katanya malaikat menjemputnya, aku bingung. Kenapa kok masih duduk dengan engkau? Padahal waktunya sudah mepet sekali. Allah memerintahkanku bahwasanya kematiannya orang ini ada di India. Cuma Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia minta dikirim ke India, dan disitulah tempatnya kematian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jadi dimanapun letaknya kematian kita nggak tahu. Jadi walaupun kita tinggal di Waru, belum tentu kematian kita di Waru. Walaupun kematian kita di Indonesia, walaupun kita hidup di Indonesia, belum tentu matinya kita di Indonesia. Cuma mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, tentram, bahagia, rukun dan damai, banyak duitnya, tambah sugih, bini cuma satu. Kalau nggak gitu marah ibu nanti. Nggih Bu? Setuju Bu? Kemudian fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal-amal kita bakal ditontonkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara penyesalan kita, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, celaka kami, catatan apa ini? Tidak ada satupun sedikit dari kejelekan terkecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati, mata kita memandang pada yang haram Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada catatannya. Telinga kita mendengarkan yang haram Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada catatannya. Mulut kita mengutarakan kata-kata yang kotor, ada catatannya. Mulut kita memfitnah orang lain, ada catatannya. Mulut kita menggibah orang lain, ada catatannya. Dan inilah yang sangat kita takutkan. Walaupun kita banyak amal ibadah, karena banyak kita mengeluarkan sesuatu yang tidak disukai orang lain, justru amal kita menjadi amal muflis, yaitu bangkrut. Kenapa? Karena banyak yang nuntut terhadap diri kita. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama duduk di majelis khatmul Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya bi sirril Fatihah.